Jadi string matching itu adalah sebuah problem di mana kita memiliki sebuah string teks T dan kita memiliki sebuah pattern P. Jadi kita nyebutnya sebagai ini T. Ya, T ini adalah string T. Kemudian kita memiliki sebuah pattern P. Nah, kita ingin mengecek apakah pattern P itu ada dalam teks T. Jadi kita ingin cek apakah pola P itu ada di dalam teks T. Misalnya T-nya itu adalah AA, BB, bla 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 sampai terakhir CCCC. Kemudian P-nya itu adalah BBC. Maka ketika kita mencocokkan, BBC ini akan muncul satu, ini ya. Kemudian muncul lagi, satu, kemudian ini ya, 2. Jadi 2, kemudian akan muncul ini 3, kemudian akan muncul ini 4 gitu ya. Jadi ada sebanyak 4 BBC yang muncul pada teks T, sedangkan P-nya itu adalah BBC. Nah, tujuan dari string matching ini adalah kita ingin mencari ada berapa banyak pattern P yang muncul pada sebuah teks T. Nah, bisa saja kita mencari berapa banyaknya, berapa kali muncul pattern P, atau kalau muncul ada di mana posisinya. Nah, ini adalah problem atau masalah dari string matching atau pencocokan sebuah string. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ada problem string matching? Nah, biasanya string matching ini sangat berguna untuk beberapa aplikasi. Contohnya, aplikasi untuk computational biologi. Biasanya ketika kita akan mencocokkan sebuah DNA, kan DNA itu hanya terdiri dari 4 letter alfabet ya, yaitu G, T, sama E, sama C. Nah, misalnya kalau kita ingin mencari spesifik pattern dari W, atau dengan konsep yang sebelumnya yaitu P di dalam sebuah DNA, kita ingin tahu W ini ada berapa yang cocok. Mungkin kalau ukuran teksnya itu tidak terlalu panjang, itu sangat mungkin untuk mencari secara manual, dicek satu-satu. Tapi kalau ukuran teksnya itu tak terhingga atau mungkin sangat besar sekali, kalau kita ngeceknya secara manual, itu lumayan repot bagi kita. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya string matching. Atau bisa saja, mungkin ingat nggak ketika kita mengetik atau mungkin membuat dokumen di Word, itu kan biasa ada Ctrl F. Ctrl F itu adalah untuk mencari sebuah pattern. Nah, ini adalah bagian dari string matching. Jadi word processing, kemudian web searching, kemudian desktop searching, dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari string matching. Nah, jadi di dalam string matching, secara matematika kita definisikan sebagai text string T. Jadi kalau kita menggunakan bahasa C++, T itu dimulai dari 0 ya. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Pascal misalnya, T itu kadang dimulai dari 1. Nah, asumsikan untuk kasus di sini kita mulai dari 0 ya. T itu adalah 0 sampai N-1 panjangnya. Nah, contohnya adalah ini ya. Kemudian P itu dari 0 sampai M1. Maka ketika kita akan mencari pattern P di dalam T, nah ini kita akan mendapatkan ini. Nah, inilah nanti yang akan kita cari. Nah, biasanya nilai N atau panjang string itu selalu lebih besar dari panjang M. M ini adalah panjang dari patternnya. Jadi ini biasanya lebih besar, ini N lebih besar dibandingkan M. Ini ya, lebih besar dari M, atau bisa juga N sama dengan M. Tapi biasa kalau N sama dengan M, ini sudah bukan kasus string matching. Seharusnya M itu selalu lebih kecil dari N. Nah, sebelum kita membahas beberapa cara untuk melakukan string matching, kita harus tahu konsep dari string terlebih dahulu. Jadi, asumsikan S merupakan sebuah string dengan panjang adalah M ya. Maka ada definisi konsep, ada konsep substring. Substring SIJ ini merupakan sebuah substring jika SIJ ini dimulai dari indeks I dan diakhiri dari indeks J. Ini bisa saja antara 0 sampai M-1 ya.
J ini juga sama antara 0 sampai M-1. Tetapi I harus lebih kecil dari J. Ini ya, ini I itu biasanya harus lebih kecil atau sama dengan J. Nah, kalau seandainya I-nya itu adalah 0, kemudian J-nya adalah M-1, itu juga merupakan sebuah substring, tidak masalah, meskipun panjangnya sama dengan string. Jadi itu yang disebut sebagai substring ya. Kemudian ada istilah prefix. Prefix itu adalah sebuah substring yang dimulai dari 0 dan diakhiri di I, indeks I. Jadi harus dimulai dari 0, indeks 0, dan diakhiri dari indeks berapapun. Gitu. Maksimal adalah M-1. Ini yang disebut sebagai prefix. Gitu ya. Sedangkan untuk suffix, suffix ini adalah substring S di mana dimulai dari berapapun, ya, kemudian diakhiri dengan M-1. Misalnya, kalau saya punya string Wahyono, seperti ini ya, Wahyono. Maka ketika saya menuliskan ini misalnya, ini adalah merupakan substring dari Wahyono. Jadi AHY ini adalah substring dari Wahyono. Bagaimana kalau saya nulis wah, gini ya, wah, maka wah ini adalah substring dari string Wahyono dan juga merupakan prefix dari Wahyono. Kenapa? Karena didahului oleh indeks 0. Bagaimana dengan Yono? Nah, Yono ini merupakan substring dari Wahyono dan juga sekaligus suffix dari Wahyono. Gitu ya. Kenapa? Karena ini dimulai dengan indeks berapapun dan diakhiri dengan indeks M-1. Nah, ini konsep dari sebuah string. Nah, contoh lainnya misalnya untuk Andrew maka substringnya itu adalah NDR, boleh, REW, boleh, kemudian AND juga boleh, kemudian DRE juga boleh. Jadi boleh, bebas ya. Sedangkan semua possible prefix dari S ini adalah Andrew, kemudian Andre, kemudian ANDR, kemudian N, kemudian AN, kemudian A. Nah, ini adalah prefix dari S. Bagaimana dengan string kosong? Itu bukan prefix. Sedangkan untuk suffix, itu possible-nya adalah Andrew, kemudian Andrew, kemudian Drew, kemudian Ru, EW, dan terakhir adalah W. Nah, ini adalah semua possible suffix dari S, dan ini adalah semua possible prefix dari S. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan fungsi atau mendapatkan sebuah matching di dalam dari pattern P ke dalam sebuah teks T? Setidaknya ada 3 algoritma yang akan kita pelajarin. Tapi untuk saat ini mungkin kita akan, yang pertama itu adalah brute force algorithm. Kemudian yang kedua itu the Boyer-Moore algorithm atau kita menyebutnya sebagai BM algorithm. Dan yang ketiga ini adalah Knott-Morris-Pratt algorithm. Nah, biasanya yang paling simple untuk diimplementasikan itu adalah brute force algorithm. Tetapi yang paling efisien itu adalah KNP algorithm. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas brute force algorithm. Di video selanjutnya kita akan fokus ke Knott-Morris-Pratt algorithm atau disebut sebagai KNP algorithm. Nah, bagaimana cara brute force algorithm bekerja? Nah, di dalam brute force algorithm bekerja, sebenarnya kita hanya perlu mengecek satu-satu, ya, mengecek satu-satu setiap posisi pada teks T untuk dicek apakah posisinya itu atau nilainya itu sama dengan P, gitu ya, pada posisi itu. Nah, kita mulai misalnya, misal sebagai contoh, yang kita ingin cari itu adalah Rew, sedangkan teksnya itu adalah Andrew, maka kita akan memulai dari indeks yang paling awal. Gitu ya. Misalnya untuk step yang pertama, kita mulai indeks yang pertama. Kita membandingkan antara A dengan R. Apakah A sama dengan R? Karena A itu tidak sama dengan R, maka kita harus skip. Jadi kita moving ke selanjutnya ya.
Berarti kita akan membandingkan N dengan R ya. Nah, kita cek apakah N sama dengan R. Tidak ya. Karena tidak sama dengan, berarti kita skip, kita pindah ke perbandingan berikutnya. Kita sudah melakukan 2 kali perbandingan. Kemudian kita bandingkan lagi antara D dengan R, gitu ya. Antara D dengan L. Kemudian kita bandingkan, ternyata ini tidak sama. Kemudian kita skip. Nah, selanjutnya antara R dengan L. Oh, ini sama. Berarti karena sama, kita bandingkan lagi di next selanjutnya. Antara E dengan E. Oh, sama. Antara W dengan W. Oh, sama. Karena semua karakter pada P itu sudah ada yang sama, berarti stop. Nah, inilah cara dari brute force algorithm. Kalau contoh lain misalnya ya, misalnya kita menulis Andre seperti ini. Sorry, ini saya tuliskan Andre 2 kali ya R-nya ya. Nah, yang kita ingin cari Re, berarti untuk yang tahap pertama kita bandingkan E dengan ini ya. Kita bandingkan A dengan R. Ternyata dia beda. Karena beda berarti kita skip. Kelas selanjutnya L dengan W. Seperti ini ya. Kemudian kita bandingkan antara N dengan R. Oh, ternyata beda. Berarti kita skip ke selanjutnya. Ini ya. Oh. Kemudian kita bandingkan antara D dengan R. Oh, ternyata beda. Berarti kita skip selanjutnya. Rew. Ini ya. Nah, kita bandingkan antara R dengan R. Oh, sama. Oke, kita bandingkan selanjutnya. Antara R dengan E. Oh, ternyata beda. Berarti kita pindah skip yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh lain bagaimana algoritma brute force itu bekerja. Untuk contoh ini, Andrew dan Rew, ada beberapa perbandingan yang kita lakukan. 1, kita membandingkan A dengan R. 2, kita membandingkan N dengan R. 3, kita membandingkan D dengan R. 4, kita membandingkan R dengan R. 5, kita membandingkan E dengan E. Dan yang terakhir, kita membandingkan W dengan W. Berarti total perbandingan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kasus yang ini, jumlah perbandingnya ada sebanyak 7. Itu jumlah perbandingan ketika kita menggunakan brute force algorithm. Nah, perbandingan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung seberapa efektif algoritma brute force yang diimplementasikan. Jadi, secara sederhana, brute force pattern matching itu akan melakukan perbandingan di dalam worst case itu adalah sebanyak M kali N, di mana M ini adalah ukuran dari patternnya, dengan N ini adalah ukuran dari teksnya. Jadi kalau seandainya kita punya kita punya satu teks dengan ukuran 1000 dan kita punya pattern ukuran 100, maka kemungkinan terburuk proses perbandingan itu akan sebanyak 100 kali 1000, yaitu 100.000 kali, gitu ya. Tetapi kalau seandainya kita hanya mencari teks yang saya kira teks-teks biasa gitu ya, misalnya ukuran teksnya itu adalah 1000, yang kita ingin cari itu adalah 100, maka ada kemungkinan perbandingan paling cepatnya itu adalah sebanyak OM plus N, yaitu 1000 ditambah 100, jadi 1100. Jadi algoritma brute force itu sangat cepat ketika karakteristik atau mungkin heterogenitas huruf itu sangat besar. Jadi misalnya kalau ada sebuah kalimat yang terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, dan angka, dan sebagainya, biasanya proses brute force ini akan sangat cepat sekali, gitu ya. Tetapi kalau seandainya teksnya ini, diversity teksnya ini sangat kecil, misalnya 0 dan 1 saja, di binary file ini biasanya akan sangat lambat sekali ya. Karena kan 0101 itu ketika dibandingkan ternyata 0 lagi 0, jadi diversity-nya itu sangat sedikit, otomatis ketika membandingkan ada kemungkinan kita akan membandingkan di banyak string gitu. Tapi kalau ketika teksnya itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, biasanya akan sedikit lebih cepat. Nah, ini adalah contoh untuk yang worst case-nya. Jadi untuk kasus ini kita memiliki T sama dengan H, ini AH, kemudian kita memiliki P AAH. Maka setiap kali kita membandingkan, minimal kita akan membandingkan sebanyak 3 kali.
Jadi 3 kali dibandingkan dengan ini ada berapa? Panjang stringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27, berarti kemungkinan kita akan melakukan sebanyak 27 dikalikan dengan 3 perbandingan. Jadi 27 kali 3. Nah, itu adalah worst case-nya. Tapi untuk average case-nya, ketika T-nya seperti ini, sebuah teks biasa, kemudian ketika P-nya store, maka ini perbandingannya itu hanya sebanyak ukuran dari T ditambah dengan ukuran dari P. Nah, ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan brute force untuk kasus string matching.